Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا نور الأنوار وسر الأصغار وترباك الأحيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam majlis yang sangat mulia. Majlis yang dulu pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, membicarakan firman-firman Allah, untuk berzikir kepada Allah, mengingat keagungan, kebesaran, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita curahkan, kita hadiahkan kepada pimpinan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita telah dijadikan umat yang terbaik, umat yang paling istimewa, sebab kita punya nabi yang istimewa, sebab kita punya nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Allah Musa alaihi salam pernah berkata kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku Bani Israel, nanti di akhir zaman, nanti menjelang hari kiamat, akan ada satu kelompok, akan datang satu umat, yang mana umat ini sebelum makan penuh dengan dosa. Sebelum makan penuh dengan salah, penuh dengan dosa. Tapi umat ini punya satu keistimewaan, yaitu lepas makan Allah sudah ampunkan semua dosa-dosanya. Maka lepas Nabi Musa cakap dengan Bani Israel, Bani Israel ini ingin tahu umat macam apa ini. Nabiku mengatakan sebelum makan penuh dengan dosa, penuh dengan silap, penuh dengan salah, tapi lepas dosa Allah sudah ampunkan semua dosa-dosanya. Maka Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, itu adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa meminta, tanpa menangis, keluar daripada perut, keluar daripada rahim ummi kita, ibu kita, sudah mendapat pangkat, sudah mendapat jabatan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, alhamdulillah ini bulan sudah masuk hari ke-10 daripada bulan Ramadan, yang mana begitu banyak Allah janjikan Allah akan lipat gandakan orang yang beribadah, orang yang bersedekah, orang yang solat, orang yang beramal di dalam bulan suci Ramadan. Amalan-amalan sunnah Allah lipatkan seperti amalan fardu. Amalan fardu Allah lipatkan sampai
sab'ina marrah, sampai 70 kali. Maka dulu dikatakan satu riwayat, ketika Nabi Musa khalwat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima, maka ada suara bahwa nanti ada umat di akhir zaman akan mendapatkan satu bulan yang sangat mulia, akan mendapatkan satu bulan yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Maka lepas Nabi Musa dengar itu, Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya Nabi Musa juga dibagi bulan suci Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, umatmu tidak mendapatkan bulan suci Ramadan. Maka lepas itu Nabi Musa dengar lagi suara bahwa nanti di dalam satu bulan suci Ramadan itu akan ada satu malam yang terletak di 10 akhir bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Siapa yang beramal di dalamnya, siapa yang beribadah di dalamnya, siapa yang sedekah di dalamnya, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih 83 atau 84 tahun. Berarti maknanya macam mana? Kalau nanti kita mendapati satu malam Lailatul Qadar, berarti kita dihitung, dicatat di buku rekod kita, dihitung selama 84 tahun tanpa henti. 24 jam selama 84 tahun dihitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi di kalangan kita? Sekarang kita tengok di kampung kita, di negara kita. Beda dengan negara-negara Arab sana. Kalau di kampung kita, di negara kita, awal Ramadan itu masjid penuh. Orang mau sholat Isya, mau sholat tarawih. Tapi nanti semakin naik, masuk hari 15, 20, semakin naik, semakin kosong masjidnya. Karena mereka tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di negeri Arab sana, di Yaman, di Tarim, di Mekah, di Madinah, semakin habis Ramadan, semakin penuh masjidnya. Karena mereka mau mendapatkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian mengenai malam Lailatul Qadar, itu terjadi banyak perbezaan di antara ulama. Memang secara umum kita sering dengar malam Lailatul Qadar Allah jatuhkan, Allah turunkan pada 10 akhir Ramadan. Lepas itu diperkecil lagi. 10 akhir itu hari-hari ganjil saja. Lepas itu diperkecil lagi sehingga terjadi perbezaan banyak di antara orang-orang soleh terdahulu. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini banyak sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan. Banyak perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebab kalau kita tengah-tengah puasa, baik puasa sunnah, puasa fardu, tetapi kita tidak menjaga perkataan kita, maka nanti kita menahan dahaga, menahan lapar, tapi kita tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Kita hanya mendapatkan dahaga saja dan kita hanya mendapatkan lapar saja. Sebab apa? Sebab tidak menjaga perkataannya, perbuatannya di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan ini terdapat banyak sunnah. Di antaranya kita akan mengaji kitab Fathul Qarib. Termasuk sunnah-sunnah puasa, baik puasa sunnah atau puasa fardu. Di sini disebutkan ada 3. Wa yustahabbu fi shaumi salasat asya. Di dalam puasa sunnah, di dalam puasa fardu terdapat 3 sunnah. Yang pertama yaitu ahaduha ta'jilul fitri, untuk mempercepat berbuka. Kenapa di dalam berpuasa kita disunahkan cepat-cepat? Kalau sudah dengar adzan maghrib dilantunkan, dikumandangkan, cepat berbuka. Karena ada satu riwayat, ada hadis, lis-shaim farhatani,
farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbah. Ada dua kegembiraan bagi umat Islam. Yang pertama, dia akan senang, dia akan gembira kalau dia berbuka puasa. Maka kalau perkara ini sangat menggembirakan kita, maka harus kita cepat-cepat ambil, jangan diperlambat. Dan itu pun kita disunnahkan mempercepat buka intahaqqaqa urubas syamsi. Kalau sudah jelas-jelas yakin matahari sudah terbenam di arah barat sana. Berarti maknanya kalau matahari sudah terbenam, berarti maknanya sudah masuk adzan maghrib. Fa in sakka fala yu'jil al-fitra. Kalau kita masih ragu, ya, kalau kita masih ragu, maka kita tidak disunnahkan untuk mempercepat buka puasa. Jadi maksud daripada ta'jil fitri, kita disuruh cepat berbuka puasa karena ada hadis dua kegembiraan bagi umat Islam. Yang pertama, gembira ketika berbuka, dan yang kedua, nanti umat Islam akan gembira ketika jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika seluruh manusia sudah selesai permasalahannya, sebagian manusia masuk surga, sebagian manusia masuk neraka, maka nanti yang masuk surga mendapat banyak kenikmatan-kenikmatan, sungai dari susu, sungai dari madu dan lain sebagainya. Maka nanti akan ada satu masa, akan ada pengumuman, i'lan, seluruh penduduk surga disuruh berkumpul di satu tempat untuk berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kaifin wala misal. Yang mana ini tidak boleh kita bayangkan macam mana nanti kita jumpa dengan Allah. Tidak bisa kita bayangkan, enggak kuat kalau kita bayangkan untuk memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu dikumpulkan penduduk surga, tengok langsung zatnya Allah Subhanahu wa taala, langsung di situ Allah berfirman, membaca firman-Nya sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Maka ketika nanti penduduk surga jumpa bertemu dengan Allah, maka nanti semua penduduk surga, semua kenikmatan surga, semua keelokan-keelokan surga itu semua lupa semua. Karena saking indahnya memandang Allah Subhanahu wa taala. Ketika mata mereka memandang zatnya Allah, tak kenal lagi dengan bidadari, tak kenal lagi dengan sungai susu, tak ingat lagi dengan sungai madu. Karena begitu nikmatnya memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disunahkan kita untuk mempercepat buka kalau kita sudah yakin kalau adzan maghrib sudah masuk. Tapi kalau kita masih ragu, tunggu dulu sampai kita yakin. Kemudian selanjutnya, wa yusannu ay yuftira ala tamrin wa illa fama'in. Dan di dalam puasa ini ketika berbuka itu yang pertama kali kita makan disunahkan kurma. Kenapa diperintahkan kurma? Karena dalam kurma ini banyak zat-zat yang akan membuat tubuh kita sehat. Berbeda dengan kalau kita makan nasi langsung dan sebagainya, itu boleh juga. Tapi sunnahnya, bagusnya supaya tubuh kita ini kuat untuk sholat ibadah, untuk sholat tarawih, sholat isya, puasa esokan harinya, maka disunahkan untuk berbuka di awal, dimulai dengan kurma. Kemudian wa illa fama'in. Kalau tak ada kurma, apa guna? Maka kalau tak ada kurma, maka kita disunnahkan pertama kali dengan meminum air yang manis-manis. Itu sunnah puasa yang pertama. Kemudian yang kedua, wasani ta'khirus sahur ma lam yaqa fi sakkin fala yu'akhirah wa yahsulus sahur biqalilil akli wasurbi. Yang kedua yaitu untuk mengakhirkan sahur. Karena sahur itu, orang itu sudah dikatakan sahur walaupun dia biqalilil akli wasurb, walaupun dia makan 1 suap nasi, 2 suap nasi, itu sudah dia mendapatkan sunnah sahur, sudah mendapatkan barokah sahur. Karena yang dimaksud dengan sahur di sini bukan dihitung dari banyak siki makan, tapi
kita mengerjakan sahur itu sendiri, baik sikit kah, banyak kah, itu sudah mendapatkan sunnah tersendiri. Karena ada satu riwayat hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Wahai manusia, bersahurlah kalian semua, karena di dalam sahur terdapat satu waktu yang sangat barakah, dan para malaikat di langit sana mendoakan orang-orang yang makan sahur. Kemudian di dalam waktu sahur ini ada waktu yang tidak kita ketahui, yang mana kalau kita meminta, menangis, berdoa kepada Allah SWT, Allah akan kabulkan permintaan kita. Yaitu kapan? Waktu sahur. Maka kita disunnahkan untuk mengakhirkan sahur. Sebelum imsak, kita disunnahkan untuk bersahur terlebih dahulu. Ustaz, apakah imsak itu kita tidak diperbolehkan makan lagi? Boleh. Imsak itu bertanda untuk jaga-jaga supaya nanti, sebab bila nanti tak ada waktu imsak, nanti dikhawatirkan kita masih makan, masih minum, sudah masuk adzan subuh. Sehingga kalau tidak ada waktu imsak, kita makan sedangkan adzan subuh dikumandangkan, nanti menyebabkan puasa kita akan menjadi batal. Maka biasanya imsak itu tidak jauh lama dengan subuh, mungkin 5 menit, 10 menit, paling lama 15 menit. Untuk jaga-jaga supaya kita persiapan tidak makan lagi, tidak meminum lagi, karena sebentar lagi akan masuk waktu subuh yang kita tidak diperbolehkan makan, kita tidak diperbolehkan minum lagi. Nah, itu maksud daripada mengakhirkan sahur. Kemudian sunnah yang ketiga, sunnah yang terakhir, yaitu tarkul hajri, meninggalkan berkata kotor atau berkata kasar. Karena ada satu riwayat, banyak orang puasa, baik puasa sunnah, puasa fardu, dia puasa dari sahur sampai maghrib, dia tahan lapar, tahan dahaga, tapi dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Yang dia dapatkan hanya dahaga saja, yang dia dapatkan hanya lapar saja. Apa sebabnya? Sebabnya di tengah-tengah puasa dia mencaci kawannya, menghina kawannya, menjatuhkan kawannya, menjelek-jelekan kawannya. Puasanya betul sah, tapi tidak mendapatkan pahala daripada pahala puasa. Terus maka seharusnya fayasun as-shaim lisanahu, maka sepantasnya orang yang mengerjakan puasa sunnah, orang yang sedang puasa fardu, untuk betul-betul menjaga lisannya, untuk betul-betul menjaga mulutnya dari berkata bohong, ghibah, mencaci kawannya, dan lain sebagainya. Terus macam mana kalau kita lagi santai-santai tengah puasa, ada kawan kita ganggu kita, ada kawan kita menjatuhkan kita, menghina kita, ngajak gaduh kita, maka Nabi menyarankan kita berkata salatan aw marrataini, 2 kali atau 3 kali, inni shaim, wahai saudaraku, saya sekarang sedang berpuasa. Macam mana cara mengatakannya? Imma bilisanihi, kita cakap langsung dengan dia, saya tengah puasa, saya tak mau gaduh dan lain sebagainya. Au imma biqalbihi, atau kita mengatakan di dalam hati kita, saya sedang puasa. Saya harus menahan amarah saya harus menahan nafsu saya supaya puasa saya tidak batal, supaya puasa saya tetap mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak lagi sunnah-sunnah dalam puasa, di antaranya yaitu untuk memperbanyak tadarus Al-Qur'an. Jadi Al-Imam Syafi'i itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu beliau selama 1 bulan khatam Al-Qur'an 60 kali. Siapa? Al-Imam Syafi'i. Berarti maknanya 1 bulan 30 hari, berarti beliau siang hatam 1 kali, malam hatam 1 kali. Berarti 1 bulan hatam 60 kali. Baik dengan bin nadhar membaca, atau dengan bil ghaib, atau dengan hafalan. Itu Al-Imam Syafi'i. Maka bagi kita setidak-tidaknya selama 1 bulan Ramadan hatam Al-Quran 1 kali. Berarti maknanya boleh 1 hari 1 juzuk, atau siang setengah juzuk, malam setengah juzuk, sehingga nanti habis bulan Ramadan, sebelum masuk hari raya Idul Fitri, kita sudah mendapatkan 1 kali hataman di bulan suci Ramadan. Itu diantara
sunnah-sunnah puasa yang ditekankan, disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah sedikit sampaikan mengenai sunnah-sunnah daripada sunnah puasa. Yang pertama tadi ta'jilul fitri, untuk mempercepat berbuka. Kemudian yang kedua takhirus sahur, untuk mengakhirkan daripada sahur. Yang ketiga yaitu tarkul hajri ay fahsi, untuk meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor atau yang kasar. Itu untuk menjaga supaya kita tetap mendapatkan pahala puasa. Sebab banyak orang yang puasa dia tidak menjaga perkataannya, sehingga dia tidak mendapatkan pahala puasa. Dia hanya mendapatkan dahaga saja, dan dia hanya mendapatkan lapar saja. Kemudian di antaranya lagi, sekarang banyak di mana-mana orang bertanya, apa sih perkara-perkara yang membatalkan puasa? Buat seperti ini batal tak puasanya, seperti itu batal tak puasanya. Oke, sebelum kita tutup, kita akan sedikit menjelaskan. Ada beberapa perkara yang membuat puasa kita itu menjadi rusak. Mubtilatus siyam, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya. Berarti maknanya kalau yang saya sebutkan nanti tak ada, berarti itu tidak membatalkan puasa. Dalam kitab terangkan ada 9 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Ya, berarti maknanya kita sebutkan 9. Kalau dia puasa fardu, puasa sunnah, tidak mengerjakan, tidak berbuat yang 9 ini, berarti puasanya tidak batal. Ini sudah kita ringkas, agak panjang sebetulnya keterangannya, tapi kita ringkas membuat fikih praktis supaya bisa diterima dengan cepat dan cepat paham. Yang pertama yaitu ada 9 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan benda, memasukkan sesuatu apapun ke salah satu lubang yang 5. Apa itu lubang yang 5? Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang jalan tempat buang air kecil, dan tempat buang air besar, atau dikenal dengan istilah kubul atau dubur. Ada 5 lubang: lubang mulut, lubang telinga, lubang hidung, lubang dubur, dan lubang kubul. Kalau kita memasukkan sesuatu ke 5 lubang ini, maka nanti puasa kita akan menjadi rusak, puasa kita akan menjadi batal. Kalau puasa kita batal berarti sama dengan tidak dihitung berpuasa, karena kita mengerjakan perkara-perkara yang membuat puasa kita rusak, membuat puasa kita batal. Oke, kita perinci satu persatu. Yang pertama, lubang mulut. Mungkin ada orang puasa fardu atau puasa sunnah, dia memasukkan sesuatu ke mulutnya. Kalau cuma memasukkan saja, itu tidak sampai batal. Yang dimaksud batal itu kalau kita menelannya. Nah, contoh, kita mungkin di siang hari balik ke rumah kan, ada es krim anak kita mungkin. Ada es krim anak kita tinggal setengah. Kita tengah puasa ini mubazir es krim nih. Kemudian kita kurang kerjaan, kita ambil es krim itu kita masukin mulut kita. Batal tak batal? Tak batal kalau kita tidak menelannya. Kalau kita masukin kemudian kita telan, batal. Tapi kalau kita masukin lepas itu kita keluarkan lagi, tidak batal, tapi makruh. Tapi tidak batal tapi makruh. Kenapa? Karena ini tidak diperintahkan. Berarti kurang kerjaan, masa tengah-tengah puasa sunnah, tengah-tengah puasa sardu,
dia memasukkan makanan ke dalam mulutnya yang membuat sakit hati. Berarti kalau yang pertama dikatakan batal ketika ditelannya. Tapi kalau cuma masukin, lepas itu dikeluarkan kembali, tak batal tapi makruh. Itu yang pertama. Kemudian sekarang catatan. Ini keterangan penting. Ustadz, macam mana hukumnya kalau orang itu menelan air ludah? Tahu air ludah? Bagaimana hukumnya? Sebab sekarang tuh banyak orang-orang, budak-budak kecil tanya dengan orang-orang tua, macam mana hukumnya dengan ibunya dan uminya. Dia mengatakan kayaknya batal, kayaknya sunnah, kayaknya makruh. Jadi dalam fiqh itu, dalam kitab fikih itu tidak ada hukum kayaknya. Ya. Semua hukum sudah pasti haram, sunnah, makruh, boleh, tak boleh, wajib. Jadi kita jelaskan dulu hukum orang yang berpuasa fardu atau sunnah, kemudian dia menelan, memasukkan air lidahnya lagi, itu puasa dia tak batal. Tapi dengan 3 catatan, dengan 3 syarat. Yang pertama, ludah yang dia masukin itu ludahnya sendiri. Yang pertama, ludah tidak batal. Kalau ada orang berpuasa menelan ludah, maka hukum puasanya batal tak batal? Maka tak batal. Yang pertama dengan syarat ludah yang dia telan itu ludahnya sendiri. Berarti maknanya kalau ludah yang dia telan ludahnya orang lain batal. Karena ini kebalikannya. Kalau ludah sendiri tak batal, kalau ludahnya orang lain maka batal. Kemudian yang kedua, ludah tidak batal kalau ludah tadi belum keluar daripada lisan atau mulut kita. Contoh kita tengah puasa nih, naikin ludah, kemudian kita telan lagi, maka tak batal. Kenapa? Sebab ludah yang saya telan, ludah saya sendiri. Yang kedua, ludah tak batal kalau ludah tadi belum keluar daripada mulut. Berarti maknanya kita naikin ludah, kita keluarkan, kemudian lepas kita mungkin taruh cawan ke apakah, kemudian kita minum lagi, maka puasanya batal. Kenapa? Sebab karena ludah tadi memang betul ludah kita, tapi itu ludah sudah keluar daripada mulut kita, sudah keluar daripada lisan kita. Yang kedua. Yang ketiga, ludah tidak batal kalau ludah tadi belum bercampur dengan apapun. Belum bercampur dengan air, belum bercampur dengan kopi dan sebagainya. Itu ludah itu masih ludah asli, masih ludah murni. Berarti ludah tidak batal puasa dengan 3 catatan. Yang pertama, ludahnya sendiri. Yang kedua, ludah belum keluar daripada lisan atau mulut kita. Yang ketiga, ludah tadi belum bercampur dengan perkara apapun. Yang pertama. Kemudian sekarang masih yang pertama, tapi yang nomor 2. Tadi kan lubang mulut, sekarang lubang hidung. Macam mana hukumnya orang itu memasukkan jari-jari dia ke hidung di tengah-tengah puasa? Jawabannya, kalau dia masukin barang, kalau dia masukin jari-jari dia ke dalam hidung dia sampai ke batasan khaysum, pangkal hidung di sini. Contoh kalau kita istinsak, kita menghirup air, kita tarik ke atas sampai terasa sakit sini, itu namanya khaysum. Berarti kalau kita masukin jari kita sampai ke khaysum, pangkal hidung, maka batal puasanya. Tapi kalau kita masukin jari atau barang apapun ke hidung, masih bagian bawah khaysum, masih berada di pangkal hidung, maka hukumnya tak batal. Dikatakan batal kalau barang yang dia masukin atau jari-jari yang dia masukin itu sudah masuk sampai ke batasan khaysum. Kalau kita menghirup air di dalam berwudu ketika istinsak itu terasa sakit di sini, maka puasanya batal. Berarti maknanya kalau masih di bawah pangkal hidung, masih di bawah khaysum, maka puasanya tak batal. Itu yang kedua. Yang ketiga, lubang telinga. Macam mana hukumnya orang tengah puasa membersihkan telinganya? Maka yang dimaksud membatalkan puasa bila orang itu membersihkan kedua telinganya dengan, kalau guru saya menjelaskan, dengan kita ibu jari ini. Ibu jari kita masukin ke telinga, nanti bagian telinga yang bagian dalam yang tidak bisa dijangkau oleh
jari kelingking ini, maka itu batal. Bisa terima. Kita masukin jari ke telinga kita. Mungkin ini lubang bagian dalam sini. Kita masukin. Kalau ini bisa dijangkau di dalam, kalau ini masih bisa dijangkau, yang bisa dijangkau ini, yang masih terkena dengan jari kita, itu tidak batal. Tapi kalau kita masukin perkara mungkin lebih panjang, seperti buat bersihkan telinga itu, maka hukumnya batal. Karena itu sudah lebih daripada jari dan sudah tidak bisa dijangkau oleh jari-jari kita. Itu batasan batal tak batal kalau orang itu membersihkan lubang telinga ketika dia berpuasa. Kemudian selanjutnya, lubang depan atau lubang belakang, mungkin sengaja memasukkan ayak dan sebagainya ke farji dia, maka batal. Atau seorang wanita memasukkan obat dan lain sebagainya, maka batal. Atau ke lubang kubul dia. Terus macam mana hukumnya? Timbul pertanyaan. Ada orang berpuasa, ada orang puasa sunnah, puasa fardu nih. Kemudian dia siang hari, mungkin di petang hari dia mandi kasedim. Di tengah-tengah mandi dia tak sengaja keluar angin daripada kubul dia. Maka ini macam mana puasanya? Batal tak batal? Puasanya ditafsir. Kalau ketika dia mandi kasedim, kemudian ada angin yang keluar daripada kubul dia, yang pertama jawabannya, ketika dia buang angin, kalau dia yakin ada ayak yang masuk ke kubul dia yakin, maka batal puasanya. Kalau ketika dia buang angin, dia tak yakin, tadi saya tak yakin kalau ada ayak yang masuk ke dalam kubul saya, maka tak batal puasanya. Itu namanya hukum fikih. Ini sudah jelas. Kita tanya ulama manapun, ulama kecil, ulama besar, pasti ini jawabannya. Kalau ayat tadi masuk kita yakin, maka batal. Kalau tak yakin ada ayat yang masuk ke dalam kubul kita, maka puasa tak batal. Terus macam mana hukumnya orang yang bersugi atau gosok gigi ketika berpuasa? Hukumnya dijelaskan dalam kitab ini. Kalau daripada lepas sahur sampai sebelum zawal itu masih diperbolehkan, tidak makruh. Gosok gigi kah, guna sugi, siwak kah, itu tidak makruh. Bagi orang berpuasa tidak makruh. Kalau dia gosok gigi, guna sugi dan sebagainya. Kapan waktunya? Kalau daripada lepas sahur sampai waktu terlahir sebelum zawal. Sebelum zawal itu sebelum masuk waktu zuhur. Berarti maknanya kalau nanti sudah masuk waktu zawal, sudah makruh hukumnya. Guna sugi, guna gosok gigi, apalagi guna lestrin itu buat pewangi mulut, itu makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa. Tapi ada satu ulama yang mengatakan tak makruh. Baik dia gosok gigi, baik dia bersugi daripada lepas sahur sampai petang, sampai adzan maghrib, tidak makruh. Siapa namanya? Al-Imam An-Nawawi sudah mengatakan tidak makruh. Tapi kebanyakan ulama mengatakan kalau orang gosok gigi, bersugi lepas zawal, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Zawal itu, matahari itu kan terbit keluar daripada arah barat timur. Timur. Kemudian di siang hari kita mungkin berdiri tengah lapang. Ketika kita berdiri tengah lapang, kemudian matahari itu pas ada di kepala kita, itu namanya waktu istiwa. Ya, sehingga nanti kalau kita berdiri tengah lapang, matahari pas ada di atas kepala kita, itu namanya waktu istiwa. Dan nanti waktu istiwa itu bayangan kita itu akan sama dengan tinggi kita. Contoh saya berdiri kat lapang. Ini sudah masuk waktu istiwa. Tinggi saya 150, maka nanti bayangan saya juga 150. Nah, kemudian nanti lepas waktu istiwa ada namanya waktu zawal. Zawal itu artinya tergelincir. Pas matahari ada di atas kepala kita, kemudian matahari itu gesek sedikit ke arah barat, maka itu sudah masuk waktu zawal, sudah masuk waktu zuhur, dan dimakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk gosok gigi dan bersugi dan lain sebagainya. Itu kalau sudah waktu zawal dimakruhkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena lihulufi famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Karena mungkin di tengah-tengah siang hari itu bau mulut orang yang berpuasa itu sangat tidak sedap. Kenapa? Karena dia tak minum, tak makan. Sebenarnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disunnahkan, diperintahkan untuk tidak gosok gigi kapan? Kalau sudah waktu
waktu lepas zawal. Itu selanjutnya. Kemudian yang kedua, perkara yang membatalkan puasa yang kedua yaitu al-qaihu amdan, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Berarti maknanya kalau ada orang muntah tak sengaja, berarti puasanya tak batal. Mungkin tengah naik kereta, naik motor muntah, maka itu puasanya tak batal sebab dia muntah tak sengaja. Kemudian catatan lagi, tadi yang awal kita jelaskan, ludah tidak batal dengan 3 catatan. Ludahnya sendiri, kemudian belum keluar daripada mulut, yang ketiga belum bercampur dengan apapun. Lah sekarang ada yang kedua ini, ada orang muntah tak sengaja. Muntah itu kan kotoran yang keluar daripada perut kita, dan itu najis, ya. Muntah itu najis. Kemudian lepas muntah, kita tidak berkumur terlebih dahulu. Ya, kita tengah puasa nih. Tengah puasa, lepas muntah kita tak membersihkan mulut kita dengan air. Kemudian kita belum bersihkan mulut kita, sementara mulut kita masih najis, kemudian kita telan ludah, walaupun ludah itu ludah kita sendiri, maka hukum puasanya batal. Kenapa? Karena ludah tadi masih bercampur dengan muntah, masih bercampur dengan perkara najis. Beda dengan yang awal tadi. Yang awal tadi tidak batal ludahnya, telan ludah karena ludahnya masih suci, karena ludahnya masih murni. Tapi ini pembahasannya, ada orang muntah itu kan najis, kemudian dia belum berkumur, belum bersihkan mulutnya dengan air, di tengah-tengah mulutnya masih najis, kemudian dia telan ludah, naikin ludah, telan. Maka ludah yang seperti ini menyebabkan puasanya batal. Kenapa? Tadi cakap awal ludah tak batal. Ini beda pembahasan. Karena yang ini ludahnya sudah bercampur dengan muntah, dan muntah itu sendiri najis. Berarti dia memasukkan ke dalam perut perkara yang najis, menyebabkan puasanya menjadi batal. Ini yang nomor 2. Kemudian selanjutnya nomor 3. Perkara yang membatalkan puasa nomor 3 yaitu berhubungan, ya, berhubungan. Kemudian yang keempat istimta. Istimta itu mengeluarkan kotoran dengan sengaja. Kemudian untuk yang nomor 5, nomor 6, nomor 7 itu dijadikan satu paket karena ini untuk wanita saja, yaitu haid, melahirkan, dan nifas. Ada seorang wanita, dia tengah-tengah puasa, mungkin petang hari, siang hari dia haid, maka langsung puasanya batal seketika. Atau tengah-tengah puasa seorang wanita melahirkan seorang bayi, langsung batal puasanya. Atau bakal bayi. Apa itu bakal bayi? Bakal bayi itu maksudnya keguguran. Bayinya wafat di dalam perutnya, itu namanya bakal bayi. Kemudian yang terlahir yaitu nifas, maka juga menyebabkan puasa seorang wanita langsung batal seketika. Kemudian yang nomor 8, perkara yang membatalkan puasa yaitu hilangnya akal. Zawalu aqlin, hilangnya akal. Dan hilangnya akal ini ada 3 sebab. Perkara yang membatalkan puasa nomor 8 yaitu zawalu aqlin, hilangnya akal. Dan hilangnya akal ini kemungkinan disebabkan 3 perkara. Yang pertama majnun, yang pertama gila. Orang gila itu kan dia akalnya tak beres, akalnya hilang. Mungkin kita sembang macam ini, kemudian ada kawan kita gila, kemudian dia tengah puasa, maka walaupun gilanya sebentar langsung sadar, maka puasanya batal. Walaupun gilanya sebentar. Ini pertama, hilangnya akal yang pertama yaitu gila. Kemudian hilangnya akal yang ketiga, muma alaih, pingsan. Mungkin ada orang berpuasa, lepas sahur sampai adzan maghrib dia pingsan. Ini macam mana hukum puasanya? Batal tak batal? Lepas makan sahur sampai adzan maghrib pingsan. Maka hukum puasanya batal. Kalau pingsannya dia daripada lepas sahur sampai adzan maghrib. Tapi kalau lepas sahur dia pingsan, kemudian mungkin waktu zuhur dia sadar sebentar saja, pingsan lagi sampai maghrib, maka puasa tak batal. Kenapa? Karena dia sempat sadar walaupun sedikit. Kalau yang gila tadi, batal puasanya walaupun gilanya sebentar. Kalau pingsan, daripada lepas sahur sampai maghrib pingsan, kalau dia tak sempat sadar, maka hukum puasanya batal. Tapi kalau daripada lepas sahur pingsan,
kemudian mungkin ada waktu setengah menit, 1 menit di siang hari dia sadar, kemudian pingsan lagi sampai adzan maghrib, maka hukum puasanya tidak batal. Kemudian yang selanjutnya tidur. Macam mana hukumnya orang yang tidur di tengah-tengah puasa? Sebab orang tidur kan dia akalnya hilang, dia tak ingat. Maka hukum orang yang tidur di tengah-tengah puasa dia tidak batal. Bahkan ada satu riwayat, tidurnya orang berpuasa itu dihitung ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu dihitung ibadah. Tapi keterlaluan kalau daripada lepas sahur sampai adzan maghrib dia tidur terus. Ini keterlaluan. Masih kalah dengan hewan berarti. Hewan sih bisa membangun. Maka kalau ada kita lepas sahur tidur sampai nunggu adzan maghrib, ini berarti keterlaluan. Memang betul tidurnya orang ibadah itu dihitung ibadah. Tapi lebih bagus lagi kalau kita ibadah baca Al-Quran itu lebih besar lagi pahalanya. Kemudian yang nomor 9 yaitu murtad. Perkara yang membatalkan puasa yang nomor 9 yaitu murtad. Apa itu murtad? Contoh murtad itu dia mengatakan, saya tak yakin dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi itu bukan Nabi terlahir. Saya tak yakin dengan kenabian Nabi Muhammad. Saya tak percaya dengan adanya hari kiamat. Saya tak yakin kalau Al-Quran itu firman-Nya Allah. Maka kalau orang berpuasa kemudian dia murtad, maka hukum puasanya langsung batal seketika. Itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan ini kita harus tahu. Sebab kalau kita tak tahu nanti takutnya ada anak kita, bini kita, kawan kita tanya dengan kita tak bisa jawab. Atau kita tak tahu, kita di tengah-tengah puasa kita kerjakan yang 9 ini. Memang betul kalau orang itu mengerjakan satu perkara, kemudian dia tak tahu hukumnya, masih dimakfu. Contoh, ada orang puasa nih, dia tak tahu kalau muntah itu membatalkan puasa. Kalau dia tak tahu, tak batal puasanya. Tapi kalau dia tak tahu, kemudian dia pura-pura tak tahu, maka batal puasanya. Maka di sini saya bagi tahu, supaya bisa saya sampaikan kepada kedua keluarganya nanti. Insyaallah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada lebihnya daripada Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya karena dari kita sendiri. Ini perbanyak amalan bulan suci Ramadan, karena 10 hari yang pertama ini rahmat. Kemudian 10 hari yang kedua ampunan, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. 10 hari yang terakhir yaitu itqan minan nar, pembebasan daripada api neraka. Karena pada bulan suci Ramadan ini futihat abwabul jannah, semua pintu surga dibuka. Wa uliqat abwaban nar, dan semua pintu neraka ditutup. Berarti maknanya kita ada kesempatan, peluang besar dalam bulan suci Ramadan untuk diampunkan dosa-dosa kita, untuk diampunkan salah-salah kita diganti oleh Allah dengan amal-amal kebaikan. Kita perbanyak amal dalam bulan suci Ramadan. Insyaallah saya membaca insyaallah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما رضيك عنا اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا إلى ليلة القدر وبلغنا إلى ليلة القدر وبلغنا إلى ليلة القدر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العافية نسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية اللهم كمل معانيها كمل مبانيها وسع أراضيها عظم أنوارها كثر بركاتها بارك لسكارها إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم ربنا زدنا علما ربنا زدنا حلما ربنا زدنا فهما ربنا زدنا عددا وعددا ربنا زدنا تقى ربنا زدنا خيرات الدنيا والآخرة سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته